Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Apa kabar semua sahabat YKRI tercinta ya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, dalam keberkahan, diberikan kebaikan dan kedamaian hati selalu ya, diberikan rahmat juga oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan saya doakan semoga hari ini eh, kita disirami Allah dengan begitu banyak pencerahan dengan kajian singkat yang diadakan oleh YKRI ini ya. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih buat Mas Khalid yang setia banget tiap Selasa ngingetin ya. Ngingetin untuk kita say hello dengan sahabat YKRI semua ya. Pastinya seminggu sekali ya, seminggu sekali. Kalau nggak jumpa rindu, betul nggak? Itu. Betul ya, kalau nggak jumpa rindu ini gitu ya. Kayak kurang semangat. Baiklah, jadi tiap Selasa, insya Allah istiqomah kita say hello ya. Sharing-sharing yang bermanfaat. Supaya apa yang sudah menjadi amal kebaikan kita ini semakin melekat di hati dan semakin tahu tujuan akhirnya apa gitu ya. Dan Alhamdulillah topik pagi hari ini adalah banyak sedekah, banyak berkah gitu ya. Nah, so sahabat semua, setelah tadi mendengarkan ya ayat yang disampaikan oleh Mas Khalid ya, tentu saja kita kayaknya kalau nggak sedekah berarti kurang smart ya, kurang cerdas gitu ya. Iya Kita mau benar. jadi ya Mas Khalid ya, kita mau jadi orang yang beruntung ya. Kita mau jadi orang yang beruntung gitu ya, yaitu orang yang mengerti bahwa ternyata sedekah ini keuntungannya 700 kali lipat ya dibandingkan jual beli. 700 kali lipat ya, satu butir menjadi 7 tangkai, masing-masing tangkai ada 100 butir. Wow, keren ya gitu. Ya, saya mau tanya nih sama ini ada salah satu jamaah namanya Bu Yuni ya. Bu Yuni ini dari Kediri ya. Bu Yuni dari Kediri nih, Mas Khalid ya. Nah, jadi ya, saya mau tanya Bu Yuni ya. Bu Yuni punya usaha toko ya, setahu saya ya, jual ATK ya gitu. Nah, satu buku untung berapa, Bu? Satu buku yang terjual untung berapa, Bu? Kalau kita membeli buku. Ada 3.000 ya atau 5.000 gitu ya, satu buku gitu kan. Nah, ternyata kalau sedekah ya, kalau sedekah untungnya 700 kali lipat. Kalau Iya, kalau kita sebagai pedagang buku gitu ya, pedagang ATK, kita belanja ke grosir gitu ya, untung kita mungkin ya maksimal 2 kali lipat lah ya, gitu. Nah, tetapi kalau kita sedekah, untungnya 700 kali lipat. Jadi, jadi pesan sponsornya gini Bu ya, next time mungkin setelah beli di grosir ya, Ibu tidak semua dijual di toko ya Bu ya, karena untungnya hanya 2 kali lipat ya. Sekali-sekali disalurkan ke anak santri kita ya Bu. Insya Allah. Untungnya supaya Saya tujuh dapat ratus kali satu lipat Bu Juni. Jadi itu. bukunya anak santri disupport nih sama Bu Yuni. Masya Allah. Pensilnya disupport gitu ya. Masya Allah. Jadi Bu Yuni untungnya 700 kali lipat. Gede banget, Bu. Ya, manusia hanya bisa ngasih untung 2 kali lipat. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih untung 700 kali lipat. Allahu Akbar. Ya, insya Allah ya, gara-gara nanti menyalurkan buku, tiba-tiba ujuk-ujuk ya. Tiba-tiba ujuk-ujuk usahanya rame yang didatangkan Allah ke tempatnya Bu Yuni banyak, yang membeli produk-produknya Bu Yuni banyak, Mas. Ya Allah. Barusan ini langsung kena. Mas, ya Allah Bu Yuni. Ini nggak jawab ketawa terus ini maksudnya apa ini? Pegang Sebenarnya saya. Betul sekali pasti ya Bu Yuni pengumuman ya. Baik-baik. Oke, terima kasih Bu Yuni ya. Baik, Masih.
Iya, sama-sama. Baik, sahabat semua yang dirahmati Allah, senang sekali kalau kita ini sharing-sharing tentang sedekah. Karena janji Allah aja sebegitunya, gitu kan? Nah, so pada pagi hari ini ya, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ya, bahkan sampai 700 kali lipat ya, Mas Khalid ya, gitu. Mas Khalid bisa ya kita ngobrol-ngobrol sebentar supaya sahabat-sahabat kita lebih memahami lagi ya tentang senangnya bersedekah ya karena banyak sedekah banyak berkah ya gitu. Nah, saya mau nanya nih Mas Khalid ya gitu. Ya, ini pertanyaan yang sering disampaikan oleh jamaah gitu ya. Kalau saya nanya, Bu, sebenarnya Ibu ini pengen kaya atau pengen berkah? Nah, jawabannya Mas Khalid apa ini? Pengen kaya atau pengen berkah? Pengen kaya yang berkah, Bu. Nah, berarti berarti Mas Khalid ini serakah ya. Pertanyaannya satu, suruh pilih salah satu, dia pilih dua. Serakah ini namanya ya. Pengen Biasanya ibu-ibu jawabannya gitu. gitu. Nah, sekarang saya nanya gini, gitu ya. Yang kaya belum tentu berkah, setuju nggak Mas Khalid? Setuju. Iya, kayaknya banyak uangnya tapi banyak bocornya gitu ya. Banyak nggak jelasnya gitu ya. Ujung-ujungnya 7P lagi. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Kayaknya ini kerjaan udah bagus ya. Tapi kok kayaknya ngepres-ngepres terus nih gitu ya. Ya 7P semuanya. Siapa yang statusnya 7P? Boleh angkat tangan. Harusnya 7B ya, Bu ya. Iya, saya dulu Berkah, juga berkah, berkah, berkah. gitu ya. Nah, jadi begitu. Yang kaya belum tentu barokah, ya gitu. Nah, yang berkah tuh yang seperti apa sebenarnya Mas Khalid? Ini coba bayangan Mas Khalid yang berkah itu seperti apa? Yang berkah itu yang banyak ataupun yang sedikit, tapi bersyukur, disyukuri. Jadi, berapapun ngerasa cukup, gitu. Mau buat sedekah cukup, Iya, mau buat beli apa cukup, cukup. iya betul. Berkah itu artinya cukup, gitu. Ya, dengan mungkin penghasilan yang tidak seberapa, tetapi sama Allah dicukupkan semua. Ya, Gitu. ada satu kejadian misalnya, ya, genteng rumahnya lagi bocor. Ini kan musim penghujan ya, gitu. Genteng rumahnya lagi bocor, gitu kan. Ya, dari dulu nggak bisa manggil tukang karena sedang tidak ada biaya. Ya, penghasilannya itu terbatas. Tiba-tiba ujuk-ujuk, begitu hujan lebat segala macam, ada bantuan dari desa untuk perbaikan selokan dan lain-lain. Jadilah tukang itu sekalian membetulkan genteng. Ini namanya barokah. Barokah itu cukupnya karena dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi berapapun penghasilan kita, gitu ya. Mau yang banyak sekalipun, percayalah itu nggak akan cukup kalau tidak dengan pertolongan Allah. Tapi walaupun tidak banyak, tapi kalau Allah turun tangan, Allah menolong setiap ketidakmudahan hidup kita, semuanya cukup. Ya, kayaknya hanya tukang beca. Tapi cukup nyekolahkan anaknya sampai tiga-tiga lulus di ITS Surabaya, ada itu, Ada. ada itu gitu kan. Kenapa yang pegawai negeri atau mungkin yang pegawai gitu ya, yang bekerja, nggak percaya bisa nguliakan anaknya uang dari mana gitu ya. Nah, padahal ada tukang lontong balap anaknya sampai lulus ya di Universitas Negeri ya di Surabaya gitu kan. Tiga-tiga anaknya sukses ya. Ini modalnya hanya pancinya lontong balap itu. Nah, itu yang namanya barokah. Nah, ternyata berkah ini teman-teman semua, datangnya bukan dari kerja keras kita, Mas Khalid. Gitu. Dari mana? Iya, dari mana ya gitu. Nah, dari mana sesuai judul kita pada pagi hari ini? Barokah itu datangnya dari sedekah. Masya Allah ya. Nah, ya jadi tadi modalnya hanya panci lontong balap. Ya gitu. Dia bisa nguliahkan 3 orang anaknya. Gitu ya. Nah, kenapa? Karena Allah janji tuh. Satu butir tadi di Al-Baqarah apa boleh disampaikan lagi Mas Khalid? Iya,
satu sebutir biji menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap Nah, tangkai ada 100 biji. betul sekali ya. Dalam kesehariannya sambil jualan lontong balap yang satu piring ini mungkin harganya hanya 12.000 gitu ya. 12.000 sampai 15.000 gitu kan. Setiap kali, setiap hari ada yang pengemis berjalan kayak lapar. Pak, ayo Pak, makan di sini satu piring. Tuh. Ikhlas sedekah satu piring lontong balap ya gitu. Kemudian mungkin ada pengemis atau mungkin ya orang yang membutuhkan dia sedekah tiap hari sedekah gitu ya. Walaupun nilai sedekahnya itu ya mungkin cuma 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, tapi udah kayak bernafas. Nah, Konsisten ya, Bu. jadi betul. Jadi sedekah seperti apa yang keren itu sedekah yang kayak bernafas. Gitu. Nah, coba Mas Khalid dari tadi kita ngomong sampai sekarang udah berapa menit berlalu ini? Udah 17 menit berlalu ya. 17 menit berlalu. Ingat nggak tadi udah bernafas berapa kali? Wah, pasti pasti nggak ingat ya, Bu. Ya. Tadi udah nggak inget ya? Iya, Bu Fatma di Malang ya ini Bu Fatma ya. Saya kenal wajahnya terus nih. Eh, eh, Iya, Bu siap Fatma, Bunda. siap ya. Bu Fatma di Malang. Bu Fatma udah bernafas berapa kali sejak kita ngobrol ini? Oh, Nggak terhitung, betul nggak? nggak terhitung. Iya, Iya. Nah, inilah kekuatan sedekah. Kalau sedekahnya masih bisa dihitung, belum keren ya. Jadi sedekah sampai nggak inget, sampai seperti bernafas gitu. Nah, ini nih bukti nyatanya seorang penjual lontong balap ya. Ini kisah nyata dan sampai hari ini ya gitu ya. Lokasinya di belakang Rumah Sakit PT Petrokimia Gresik ya, kota kelahiran saya. Saya makan lontong balap itu sejak saya TK. Sampai hari ini anak saya kuliah semester 6. Ya, dari Masih panti ada nih. lontong balap itu menghasilkan 3 orang anaknya kuliah di ITS Surabaya. Ya, yang dua eh, saat ini bekerja sebagai karyawan BUMN. Ya, Masya Allah, sukses ya. Ya, luar yang satu biasa. melanjutkan usaha ayahnya ini. Jadi satu ketika saya ke sana, bapaknya mana? Bapak udah nggak ada, Bunda. Sudah 2 tahun yang lalu. Saya rasa ikut ini ya berduka ya, karena saya salah satu pelanggannya ya sejak saya TK. Sejak saya TK itu ya di belakang Rumah Sakit Petrokimia Gresik ya gitu. Nah, kakaknya gimana? Kakak sudah lulus S1 apa teknik di ITS, sekarang kerja di BUMN ini. Kemudian kakak satunya udah lulus juga kerja di mana? Masya Allah. Ya gitu. Waktu sebelum beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 2 tahun yang lalu ya, info dari anaknya itu, saya sempat ke sana dan saya ngobrol. Pak, Masya Allah, sehat Pak. Iya, iya Mbak, sehat gitu. Orang dia kenal saya dari TK, ya kan? Dari saya TK, iya Mbak gitu. Gimana Pak anak-anaknya? Alhamdulillah, ini yang pertama udah mau lulus ITS, yang kedua sudah masih mulai kuliah ya Allah. Dan dia bilang, ini bapaknya cuma bisa bikin lontong balap untuk nyekolahkan anak-anaknya. Allahu Akbar. Ya, kalau yang seperti ini sudah tidak perlu ditanya sedekahnya seperti apa. Ya udah pasti kayak bernafas ini. Ya, sedekah kayak bernafas, makanya tidak perlu nominalnya berapa. Yang penting ya, yang penting gaya hidupnya. Yang penting kebiasaan sedekah ini udah bener-bener kayak bernafas. Ya gitu. Bahkan kalau saya membina tim ya, tim bisnis, tim saya di luar sana gitu ya, di beberapa komunitas gitu ya. Apapun ketidakmudahan yang sedang dihadapi kita, segerakan sedekah. Insya Allah ntar ada jalannya. Bener ya Allah. Bener banget itu kan. Bener banget gitu. Nah, so teman-teman semua, jadi ini sering ditanya ya oleh semua sahabat gitu ya. Bu Dia, saya udah rajin sedekah gitu ya. Saya udah kapan itu sedekah sekian, saya udah sedekah padahal uang saya baru cuma sekian Bu Dia, tapi saya sedekah gini gini gini. Tuh, masih bisa terhitung.
masih bisa diingat, berarti belum kayak bernafas. Ya, saya nanya ke Bu Fatma yang di Malang tadi ya, gitu. Nah, Bu Fatma di Malang sejak kita ngobrol tadi sampai sekarang udah bernafas berapa kali? Kagak inget Bu Fatma, ya kan? Tak terhitung. Gak ingat ya. Nah, seperti itu sedekah, gitu ya. Gitu. Tanpa kita sadari, akhirnya begitu banyak kemudahan itu karena Allah menepati janjinya, yaitu dibalas 700 kali, ya gitu. Nah, seperti itu. Nah, dalam bab sedekah ini, mungkin ada yang mau bertanya? Boleh silahkan gitu ya. Pada saat kesempatan lalu, Mas Khalid juga udah sampaikan ya, Bu, sedekah apakah harus dalam berupa uang transfer ke Khairul Rozikin? Nggak harus. Bahkan ada yang sedekah depo air. Jadi sekarang nggak usah ribet lagi beli galon air untuk anak santri, nggak usah ya gitu. Sedekah apa lagi? Sedekah ala tulis boleh. Sedekah apa lagi? Banyak banyak yang bisa kita rupakan ya. Bahkan kalau saya membawa tim wanita ajaib untuk berkunjung ke pesantren, itu saya nggak pernah menetapkan apa. Ya, saya minta sama semua tim saya apapun yang Anda ridho kumpulkan di sini hanya kita bawa ke pesantren. Ya, ada yang bawa ember, ada yang bawa apa ya, ada yang bawa gayung, ada yang bawa kasur ya, dan lain-lain banyak sekali ya gitu. Nah, itu semua insya Allah manfaat ya. Semua yang kita sedekahkan itu setiap pemberian kita diberi apa dipakai, maka pahalanya mengalir gitu. Nah, saat kita sedekah saja atau berbagi saja, sedekah berupa uang maupun barang ya, gitu, yang di yang apa yang kepake gitu ya, yang manfaat gitu ya. Nah, itu pada saat kita menyerahkan aja itu balasannya 700 kali lipat insya Allah sesuai ayat tadi ya gitu. Nah, pada saat dipakai dapat lagi pahalanya gitu ya. Jadi saya kalau kadang-kadang ya mendapatkan souvenir gitu ya, itu saya pasti akan pakai supaya yang memberikan itu ngalir pahalanya ke dia saat saya pakai ya gitu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman semua. Nah, yuk boleh nih dalam kesempatan ini ya sekian lama kan kita kajian ini satu arah gitu ya. Nah, kali ini yang mau ngobrol, sharing atau bertanya atau cerita keajaibannya ya. Gitu. Setelah saya jadi wali asuh, Bu, begini 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 gitu ya. Setelah saya bisa menjadi bagian dari YKR ini saya mengalami apa? Nah, boleh nih jadi sharing-sharing yang manfaat buat sahabat YKR ya semua. Oke, Bu Fatma mungkin ada cerita tentang pengalamannya bersedekah dan juga dampaknya gitu ya. Silakan Bu Fatma. Ya, Saya belum terima kenal ya. kasih Bunda. Ya, Baru berapa kali ketemu di Zoom ini ya, Bu ya? dua Mas, kali ya. Bunda. Sama Iya, sih, Bu. tapi saya ngikuti Budia udah lama. Iya, Oh, saya alhamdulillah. alhamdulillah saya ingin menjadi wanita ajaib. Amin ya Allah, amin. Ya. Oke. Terus terang Bunda, saya senang mengikuti kajiannya jenengan lewat YouTube itu ya. Memang betul. Dari situ apa Bunda ya? Kadang ada yang gini, udah bersedekah tapi kok belum dikabul hajatnya. Ternyata betul masih ada perisai. Seperti kata Yahudi ya. Makanya ternyata kan kalau udah perisainya dilepaskan, kita bersedekah mungkin dahsyat. Ya, ternyata Masya selama ini kita tuh kan mikirnya nggak sampai di situ ya, Bu ya. Bunda ya. Iya. Jadi mikirnya udah sedekah tapi kok belum. Apalagi kalau sedekah itu diharapkan. Nah, itu kayak yang saya alami nggak akan bakalan. Jadi istilahnya tuh gini Bunda ya. Kalau sudah sedekah sudah jangan diingat lagi. Jangan kan kalau seperti itu akan dahsyat. Tapi kalau kita mengingat-ingat sedekah, lah itu itu biasanya ndak itu yang saya alami ya Bunda ya. Maksudnya Iya. seperti itu. Makanya istilahnya kalau sudah sedekah sudah jangan diingat-ingat lagi. Sudah teruslah bersedekah istiqomahlah
walaupun hanya sedikit, yang penting istiqomah. Masya Alhamdulillah Bunda. Kalau saya ikut wakaf itu hampir insya Allah sudah 2 tahun untuk Alhamdulillah. ya yang setiap bulan itu loh Bunda. Iya. Ya, Cuma yang untuk saat ini ya ini baru YKRI ini insya Allah ikut lagi, tapi bukan wakaf, yang untuk program yang lain gitu ya Bunda ya. Alhamdulillah. Iya, iya, Alhamdulillah. Jadi iya apa itu ya Bu tadi. ya? Pengalamannya Bu Fatma ini, kalau sedekah lalu kita mengharap-harapkan keajaiban malah nggak datang ya. Nggak datang. Nggak datang Bunda, nggak datang betul. Jadi istilahnya itu mungkin disitulah anu ya Bunda ya, mungkin apa ya, nilai ikhlasnya mungkin ya. Kalau Iya, kita sudah ikhlas kan kita keikhlasannya. sudah nggak boleh kan kita mengharapkan Hmm. imbalan, berarti kan kita masih nggak ikhlas istilahnya gitu ya. Jadi Iya. kalau sudah gitu udah jangan diingat lagi, udah biarkan ngalir aja, dan itu nanti keajaiban akan datang. Tapi kalau Iya. kita aduh udah bersedekah segini kok belum ada, lah itu malah nggak datang. Ah, Apalagi iya, apalagi di apa Bunda, di anu dengan tobaholik itu, wah tambah luar biasa nanti. Ini pelan-pelan masih membuka perisai Bunda. ya, Masya Allah. Enggak. Pemahamannya sudah alhamdulillah luar biasa ya Bu ya. Jadi setelah sedekah tuh jangan diinget-inget ya, gitu. Iya betul, Supaya iya kita tahu keikhlasan hati kita gitu ya Bu ya. betul, iya Mm-mm. Bunda. Lalu Iya yang itu kedua, mungkin juga ya Bu ya, ini menjadi ujian Allah kalau kita habis sedekah lalu tidak segera diberikan 700 kali lipatnya tadi ya gitu ya. ya Kita mau lihat kesabaran kita kali ya Bunda ya. betul. Iya. Iya, jadi sabar nggak nih gitu ya. Nah, iya betul Bunda. Saya juga ingat itu ada dulu itu teman saya itu guru agama itu bilang gini, keikhlasan kita suatu saat itu akan diuji. Artinya apa? Saat ini kita mungkin bisa ikhlas ya Bunda memberikan. Tapi suatu saat akan diuji. Ternyata betul. Jadi kalau apa namanya kalau diungkit-ungkit lagi kebaikan kita, kan kita akhirnya pahalanya dihapus, di cancel ya sama, sama malaikat ya Bunda ya. Makanya di situ setiap kali kebaikan sudah dilupakan. Tapi kalau orang lain yang berbuat baik kepada kita harus diingat, tapi kalau kita berbuat kebaikan apapun harus segera dilupakan. Masya Seperti itu. Kayaknya ini Selasa depan bukan Budia lagi nih ya yang membina ya. Kayaknya gantian dengan Bu Fatma yang di Malang ini ya, gitu. Ya, kita kehadiran Ustazah ini rupanya. Terima kasih banyak sharingnya Bu Fatma. Iya, Keren banget pencerahannya ya, gitu. iya. Jadi yang Saya, pertama nih Bu Fatma ya, ya, berarti kita harus ikhlas ya, gitu. Namanya ikhlas itu berarti kayak nafas ya. Tidak iya, diingat sekali, iya, bernafas betul berapa tidak kali nggak diingat. diingat gitu ya. Iya, Dan yang kedua, semua sedekah atau semua amal kebaikan kita pasti akan diuji sama Allah. iya. Justru Hmm. kadang kita kalau semakin banyak kok dapatnya rezeki segini, lah itu kan anu ya Bunda ya, Allah menguji kita, masih istiqomah enggak kamu sedekahnya, kamu dengan apa rezekimu belum tak kasih banyak kan gitu ya Bunda. Kalau kita masih istiqomah lah kan di situ ujiannya, justru kan kita mendapatkan ketidakmudahan ya Bunda ya kadang ya, udah Masya, sedekah kok malah rezekinya enggak deres kan gitu. Masya Jadi Allah. Iya, 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 iya. ya Mas betul Khalid, Bunda. iya, Mas Khalid ini harus menyimak ini ya. Ini kita dapat sahabat baru yang luar biasa ya. Justru pagi ini banyak pencerahan yang kita dapat dari Bu Fatma ini, Mas Khalid ya. Kalau menurut Mas Khalid gimana nih, Mas Khalid? Ya, menurut Bu Fatma ini, ya sedekah itu harus ikhlas. Gitu, semakin diingat-ingat semakin nggak datang barokahnya. Itu yang saya alami Betul. loh Bunda. Iya, betul ya Mas Halid ya. Seperti di surat Al-Ikhlas ya Bu ya. Nggak Oh, pernah disebut ikhlas. kata ikhlas, tapi iqomah. Iya. Istiqomah juga ya. Istiqomahnya Lalu, itu yang memang yang tidak mudah Bunda tuh. ya. Karena Lalu pas iman Mm-mm. kita naik turun ya Bunda ya. Kadang Mm. namanya manusia normal, iya udah bersedekah kok malah dikasih gini. Di saat iman kita turun, itu kadang ya. Tapi dinaikkan lagi, dicas lagi imannya. Allah. Akhirnya kita bisa Tidak istiqomah. mudah karena hadiahnya surga.
Tidak tidak mudah, tidak mudah karena hadiahnya surga ya. Kalau kalau Iya, mudah betul hadiahnya betul Mas Khalid. payung Iya, cantik ya. iya, surga kan nggak Iya, mudah. iya, semua yang mudah itu hadiahnya payung cantik. Tapi tapi semua yang tidak mudah ya, itu Ya, hadiahnya insya Allah surga gitu ya, Mas. nah, Eh, iya. jadi tambah seneng pagi ini ya ngobrol-ngobrol Iya. sama Mas Khalid dan Ibu Fatma ya gitu. Nah, so, kalau menurut Mas Khalid ya dari ayat tadi gitu kan, jadi semua jamaah kan akhirnya berlomba-lomba sedekah karena jaminannya atau janji Allah sedemikian dahsyatnya gitu ya, ya Allah kita maha kaya raya gitu kan, berhak menjanjikan apapun gitu ya. Nah, kemudian tadi Bu Fatma juga bilang kalau kita nggak ikhlas ya, kalau kita ada pamrih itu nggak datang-datang gitu. Nah, apa namanya keajaibannya gitu ya, kemudahannya. Kalau dari sisi Mas Khalid sendiri merespon banyak jamaah yang nanya, Mas Khalid saya itu udah wakaf, udah sedekah gitu kan. Saya juga udah ikhlas kok menurut saya nggak pamrih apa-apa, tapi kok belum ajaib ya gitu. Ya, menurut Mas Khalid ini apa lagi faktornya? Tadi kan sudah ada faktor ikhlas, faktornya sabar karena mungkin kita lagi diuji keistiqomahan kita oleh Allah ya. Lalu mungkin ada tambahan lagi dari Mas Khalid. Faktor apa lagi yang menyebabkan kondisi itu? Tapi faktor yang penting itu muhasabah. Jadi kita muhasabah koreksi diri kita apa nih, masih ada dosa nggak dalam diri kita? Karena seperti yang Hmm, Budia sampaikan, dosa itu kan perisai. Jadi ya, ya, kalau ya. belum aja kita muhasabah. Kita salah apa ya? Kita habis buat dosa apa ya? Atau barangkali ini bungkus permen atau apa Oh namanya, ya, ujian-ujian yang ujungnya akan ada kebahagiaan. Jadi kita perlu sabar. Masya Karena Allah. Allah itu kan mengabulkan doanya nggak, bukan maunya kita tapi maunya Allah. Allah yang lebih tahu kapan waktunya, bentuknya seperti apa. Jadi kita harus tetap berhusnuzon kepada Allah, muhasabah dan berhusnuzon, kuncinya itu, Iya, 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 iya. berprasangka baik. Berprasangka baik. Jadi ini teman-teman ada resumnya tiga tiga faktor nih ya, tiga faktor yang penting banget dalam bab sedekah ini. Yang pertama harus ikhlas tanpa pamrih ya, karena menurut pengakuan Bu Fatmah nih yang mengalami ya, yang mengalami kalau ada pamrihnya supaya ini malah nggak datang-datang ya gitu. Kemudian yang kedua ya menurut Bu Fatma juga ya salah satu sahabat kita yang mengalami keajaiban sedekah ini ya beliau menyampaikan bahwa eh, kebaikan itu akan diuji ya kesetiaan atau ketulusan kita keikhlasan kita itu akan diuji. Udah sedekah terus tuh sampai di mana ikhlasnya gitu kan. Apakah masih mau istiqomah dan ikhlas? Nah, ini diuji. Ini keren banget. Ini ilmu dalam, Bu. Masya Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, tambah Keren. dari Mas Khalid, ya, ya muhasabah, ya muhasabah. Siapa tahu masih ada perisai. Bisa ya, betul. Iya, sebenarnya 700 kali lipatnya sudah di atas kepala kita nih, gitu ya. Udah dikasih Allah di Tapi sini, terhalang. tapi terhalangi perisai. Ya, jadi harus taubah holik, ya, harus banyak bertaubat mencari dosa-dosa kita. Keren banget ya. Jadi jamaah ini semakin tercerahkan, semakin memahami bahwa oh bukan nggak dikasih, ya. Oh janji Allah tuh pasti ditepati, ya. Allah tak pernah ingkar janji. Yang membuat tidak datang adalah tiga faktor tadi. Mungkin masih tersisip pamrihnya, ya kan? Mungkin masih tersisip ya tidak sabarnya, gitu kan? Mungkin masih tersisip ada perisainya. Boleh nggak saya tambahin satu untuk penutup? Boleh, apa itu? Iya, saya tambahin satu untuk penutup, yaitu ya, kenapa kok belum datang sesuai harapan kita? Karena yang keempat adalah kurang banyak, kurang banyak teman-teman ya. Kurang ekstrim. Iya, kurang banyak. Yang banyak, Bu nominalnya nggak bisa banyak-banyak, bukan. Yang banyak itu tidak harus nominal, bisa jumlah kuantitasnya atau kualitasnya. Ya, kuantitasnya misalnya yang seperti saya sampaikan.
Ya, setiap hari kalau nggak sedekah, kalau nggak kirim QRIS-nya YKR 10.000 atau berapapun rezeki hari itu yang dititip Allah, dulu kan Allah, dulu kan Allah. QRIS-nya YKR selalu klik, aduh, alhamdulillah dapat rapelan bonus misalnya. Alhamdulillah dapat cipratan jadi panitia kemarin dapat apa insentif sekian gitu ya. Alhamdulillah dapat apapun ya, apapun yang Anda dapatkan sebelum otak ini ya berpikir Shopee, Lazada, Tokopedia cari diskonan karena dapat uang ya. Kita harus melatih respon otomatis kita, respon kita sesaat apa? Respon otomatis kita. Masya Allah, alhamdulillah, Allah dulu. Nah, Allah dulu. Ya, gitu. Ya, Allah dulu berupa apa? Berupa langsung aja buka m-bankingnya, ya. Langsung aja buka m-bankingnya kan nggak perlu siapapun tahu kan? Bab sedekah ini urusan kita dengan Allah, ya. Bab langsung dikali aja 2,5%-nya atau berapapun seikhlasnya Bapak Ibu nominalnya, ya. Segerakan Allah dulu. Ya, gitu. Dulu kan Allah. Banyak-banyaklah seperti itu. Contoh misalnya dikasih tetangga makanan, berarti rezeki kan? Maka dulukan Allah. Apa ini maksudnya? Langsung doakan yang memberi, langsung juga keluarkan sedekah memberi makan kepada yang ada di sekitar kita yang membutuhkan. Misalnya makanan itu langsung dibagi, disampaikan ke siapa yang terdekat kita, atau kita ada makanan apa di kulkas, begitu dikasih baru, ya yang ada di kulkas mungkin berlebih, keluarkan. Nah, ini berarti bentuk sedekahnya udah banyak, udah macam-macam, ya. Baju-baju di lemari, ya, gitu, ya. Baju-baju di lemari, heran saya juga ya, lemari itu penuh sekali. Biar gak kena hisap udah Betul, ya. Mana yang sudah hisapnya setahun, nanti 3 tahun betul. nggak dipakai, ya. Sedekahkan Iya, setiap hari, keluarkan satu, ya, buat teman-teman jamaah, buat ibu-ibu mengurangi kalian. hisap. Iya, buat apa itu namanya yang membutuhkan di luar sana, ya, gitu. Nah, jadi teman-teman semua, akhirnya sedekah kita banyak. Nah, ya, akhirnya sedekah kita banyak dan kita nggak tahu sedekah mana yang Allah catat paling ikhlas, ya kan? Yang pada saat kita memberi itu kita merasa ikhlas, ternyata Allah nggak catat, ya, karena belum menurut Allah. Nah, kita nggak pernah tahu sedekah mana yang membuat Allah terenyuh. Nah, jadi apa yang perlu kita lakukan adalah sedekah yang banyak. Ya. Jadi pesan Budia adalah habis kajian ini, tolong dibuka laci meja kantornya. Mana yang bisa disedekahkan, segerakan. Coba dibuka dapurnya. Mana bahan makanan yang tidak dipakai, segera sedekahkan. Mana di kulkas, mana yang udah 2 hari, 3 hari tidak habis, sedekahkan. Ya, mana yang di apa itu lemari, baju-baju di lemari yang sudah 3 tahun tidak disentuh sama sekali, ya, segera bereskan. Kita nggak pernah tahu yang mana yang membuat orang lain itu begitu bahagia menerima titipan Allah ini dari Anda. Ya gitu. Dan semua itu titipan dan semua itu perlu, ya. Titipan ini disalurkan supaya menjadi keberkahan bagi semua, ya, gitu. Nah, makanya topik kali ini adalah banyak sedekah, banyak berkahnya. Masya Allah. Tepuk tangan semua dulu, tepuk tangan. Baik, ya terima kasih banyak ya Bu Fatma atas waktunya dan juga ngobrol-ngobrolnya. Semoga Bu Fatma senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yuk kembali kita sapa nih Mas Khalid, teman-teman yang ada di grup ini. Ya gitu. Jadi kalau kita ambil kesimpulan ya, Karena sedekah ini kan juga ini Bu ya. Karena sedekah ini kan juga membersihkan harta. Barangkali ada harta-harta kita yang tidak sengaja, ada harta yang apa namanya, harta dan juga membersihkan jiwa iya gitu banyak banget ya apa manfaatnya. istilahnya ya.
manfaatnya dari sedekah ini. Makanya harus banyak. Kenapa? Karena nggak tahu nih sedekah yang kali ini membersihkan hati kita, sedekah yang nanti membersihkan jiwa kita, sedekah yang nanti menjaga pikiran kita, sedekah yang kapan membersihkan harta kita. Tuh, banyak sekali. Ya gitu. Sedekah yang mana menjadikan anak kita soli soliha, sedekah mana yang membuat suami kita taat setia, ya, sedekah mana yang membuat Allah ridho banget menjaga bisnis kita. Waduh, ya, seperti bernafas. Bayangkan kalau 1 detik aja tidak bernafas, Mas Khalid, bagaimana rasanya? Berhenti. Rasanya 1 detik berarti lama-lama akan sesak ya. Iya, 1 menit nggak bernafas, coba Mas Khalid. Berarti kalau kita lama nggak bersedekah, nah kita harus itu juga kita harus sesak gitu. Nah, jadi kalau tidak bersedekah, jiwa kita tidak bernafas. Gitu. Kan kalau kita bernafas udara ini untuk kehidupan tubuh kita ya, jasmani kita. Organ-organ kita semua kena oksigen, ya, lewat kita bernafas. Nah, ruh kita, jiwa kita, hati kita juga perlu bernafas untuk mendapatkan keberkahan itu. Ya, dari mana? Dari sedekah. Nah, gitu. Sehingga teman-teman, kalaupun kita sama Allah ya diberikan rezeki hari ini ya sekian gitu ya, tetapi dengan banyak sedekah, banyak berkah gitu ya. Sama bisa hidup nyaman, bisa hidup sejahtera bagaikan presiden, bagaikan orang yang kaya raya. Sama ya gitu. Karena kita dicukupi oleh Allah apapun yang dibutuhkan ya gitu. Ada apa-apa ternyata, oh Masya Allah dikasih gratis, oh Masya Allah dibebaskan dari pembiayaan, oh Masya Allah anaknya apa tuh namanya dapat beasiswa sehingga tidak mengeluarkan biaya orang tuanya ya, Masya Allah. Nah seperti itu. Ya silakan Mas Khalid, kesimpulan dari banyak sedekah banyak berkah. Baik, kesimpulannya adalah bahwasannya dari materi kita banyak berkah, banyak sedekah. Tadi ada 4 poin. Yang pertama, ketika kita bersedekah harus sabar, jangan buru-buru mengharapkan balasannya. Kedua, ikhlas. Ikhlas itu tidak perlu diingat-ingat. Ikhlas itu seperti bernafas tadi udah bilang. Jadi kalau kita tarik, hembuskan, jangan lupakan gitu. Jadi ikhlas. Kemudian yang ketiga adalah muhasabah. Barangkali di dalam diri kita masih ada perisai-perisai rezeki yang belum dibuka. Yang keempat, kurang banyak ya. Kurang banyak maksudnya itu konsistensinya, Ya, istiqomahnya, harus. kuantitasnya. Jadi kuantitasnya ditambah. Bukan berarti sedekah hari ini 5 juta, besoknya nggak sedekah lagi. Nah, Ya, ya, sepertinya itu namanya sinyalnya belum bagus ya. istiqomah. Jadi istiqomah sedikit ataupun banyak yang penting istiqomah. Kemudian Ya, sinyal di kurang sini bagus di sana. lancar Budi. Baik, ya ini sepertinya gangguan sinyal yang ada di Di sini pondok. lancar Oh gitu, ya. gambarnya, foto, kameranya Mas Khalid nggak tampak ini, hitam. Nah ini baru kelihatan. Iya, Gitu. putus-putus Tapi ya. Budinya jelas. Oh Jelas, ya, oke. saya jelas. Heeh. Ya, Iya, jamaah juga info nih ya putus. mungkin Iya, baik, alhamdulillah. Sudah kita sharing bersama ya selama 45 menit. Mudah-mudahan apa yang kita sharing ini membuat kita semakin dekat ya. YKR semakin di hati. Ya, baik sahabat semua, kita cukupkan dulu sharing kajian kita di Selasa ini. Mudah-mudahan ini menjadi penyegar ya, menjadi penyegar, refresh ya buat kita semua. Dan tentunya ini membuat kita semakin merindukan ya sebuah keluarga yang penuh dengan kebaikan insya Allah.
tentunya bersama YKRI ya. Selalu support YKRI karena YKRI bersemi bersama santri dan insya Allah sedekah-sedekah kita ke YKRI bisa menjadikan hidup kita semakin barokah ya. Demikian Amin. dari saya. Amin. Sampai jumpa di Selasa yang akan datang ya. Salam hormat buat keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau maha penerima taubat dan Engkau maha penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.